Makanya kalau nonton bola tuh sampai habis. Daripada kalian berpikir timnya kalah, tutup laptop, terus tidur. Bangun-bangun kalian berasa di universe lain gitu. Loh kok Indonesia menang, bukannya tadi Hubner Praltia gagal. Jadi ingat, Indonesia bukan Manchester United yang kalau udah kalah pasrah aja. Indonesia punya keajaiban dan akan bermain di semifinal Piala Asia Under 23. Maju Indonesia. Welcome to Box Football Show. Ada banyak pihak yang berbahagia kali ini ya. Kami mengucapkan selamat kepada Arsenal yang membantai Chelsea dengan skor 5-0. Wih, gila. Ya kan, Liverpool juga yang berhasil menemukan pengganti Klopp. Bukan menang ya lawan Everton ya. Jadi they lost the league at Merseyside Derby maybe. Dan juga Inter ya. Inter mendapatkan Scudetto dan salah satu kerabat kita Alexa Safira nggak mau sabar menunggu jersey baru. Jadi bintangnya di tip X. Ditambahin 1 bintang. Nggak mau nunggu berapa bulan. Tapi nggak apa-apa. Itu kan jersey dia beli sendiri original nggak apa-apa. Dan juga Indonesia. Ini dia. Indonesia. Indonesia. Kita mewakili wajah-wajah ngantuk kalian semua. Enggak, saya yang nggak lagi ngantuk nonton sih. ini. Enggak. Saya orang Justin Hubner gagal gue tutup laptop. Ketiduran. Lu udah nyolong jam tidur tuh di situ. Udah. Jadi kan gue tuh berpikir kayak anjing nih kalah nih. Ngepet lah, udah kesel banget nih. Udah. Lalu gitu ya kalau ada momen apa udah malas lu langsung. Enggak, karena Hubner nangis Nyet. Oh. Dan itu kan lumayan lama jedanya sampai akhirnya wasit berpikir untuk mengulang kan. Jadi gue menunggu. Ya pokoknya selebrasi, tutup laptop, nge-tweet gue, tidur. Bangun-bangun, kenapa saya ada di universe lain? Kok rame nih, kok rame. Gue pikir kalah ya, gue pikir kok. Terus tiba-tiba sidang Jumat yang berbahagia, umatnya sidang Jumatnya mukanya pakai ini. Kok ini emang kita menang ya? Pas gue baca Twitter dari Jerry, dari Dex, dari semua warga, oh kita menang. Ternyata diulang. Ya kan kebiasaan MU ya. Kalau misalnya itu rasanya gimana ya kayak gitu ya. Dan ternyata gue pikir gue doang Jer. Ternyata banyak yang kayak gitu juga. Iya. Enggak, karena ini gue tuh pas gue seneng hari sebelumnya. Gue seneng Everton ngalahin Liverpool. Betul. Kan gue seneng. Tapi gue gak nonton. Jadi emang gue gak nonton pas gue bangun. Lu kan sering gitu. Kita gak nonton. Ternyata anjir City kalah misalnya. Sama gue juga semalam gak nonton. Nah kalau lu kan udah nonton nih. Hilang tengah-tengah. Momen gregetnya itu tuh gak ada Nyet. Berarti lu tegangnya ada. Tegangnya sampai Hubner. Udah. Aduh, astaga. Karena abis itu ternyata gue pikir gue doang. Ternyata banyak yang kayak gitu. Adik lu juga gitu kan? Ada gue kayak gitu. Di Twitter ada yang bilang, Bang, suami gue juga gitu lagi bang. Oh relate. Jadi ternyata ya karena panjang sih, malam kita semalam tuh panjang sih. Panjang bagi seluruh warga Indonesia, di mana sampai gue juga kaget kita baru masuk, mbak-mbak yang siapa, Mbak Kiki ya, yang jagain si kantor ini di depan bilang, wah happy nih mbak kita nih, yo Indonesia menang. Dia nonton. Bayangin orang yang mungkin tidak terpancing oleh sepak bola dari dulu, tiba-tiba karena timnas menang, U23 menang, akhirnya mereka bisa merasakan euforia yang sama yang kita rasakan ketika kita mendukung tim-tim kita setiap akhir pekan gitu. Iya, Jadi padahal ya, jamnya gak bersahabat. Betul. Kalau misalnya nonton timnas kayak kemarin jam 7, jam 9 oke lah gitu. Maksudnya ya emang mereka nunggu tidur ada di mana-mana. Tapi kan kalau lu udah nonton timnas setengah 1, itu emang lu willing to watch it gitu loh. Karena menurut gue kapan lagi kita kira gini, kan di Twitter banyak nih, apalagi Retropus bilang ya, oh gini rasanya buat timnas kita jago ya. Iya gak? Bener, gak salah. Jadi warga Brasil, Prancis gitu ya rasanya. Gue tahu akhirnya rasanya teman-teman gue, kita let's say ke scoop ASEAN gitu. Gue jadi akhirnya tahu rasanya teman-teman gue orang Thailand gitu. Oh kayak gini gitu, sejago, tapi kayaknya lebih bahkan kayak. Dan ya menyenangkan gitu, menyenangkan. Karena gue lihat postingan-postingan Instagram teman-teman gue tuh ada yang kayak nontonnya di warkop. Di warung Madura gitu kayak jam 3 pagi orang tuh beneran rame yang nonton gitu. Iya. Gue di apartemen gue lantai 28 ya. Itu di bawah ada kayak warung-warung itu kedengeran teriak kan? sampai atas. Gila. Dan itu di Twitter juga ini ya, ada yang ya ada dua sisi, salah satunya yang dikitnya adalah ngerasa keberisikan gitu. Cuma ya mungkin apa?
Ya maksudnya Ada yang komen. ada cewek Gini, yang di reply sama Rafli. Emak bapak gue dari gue kecil aja nih udah protes kalau gue nonton bola ya. MU final 98-99 gue teriak kenceng banget cuy. Gue gini ya, emak bapak gue sampai marahin gue mulu, bola mulu lu gitu. Tapi kan kerjaan di bola sekarang. Ntar apa gini gue inget banget nyokap gue tuh ngomong kayak emang ntar kalau mati tanya golnya berapa ya? Buset. Ngeri Serius juga. banget. Terus gue sekarang ngecengin, cek lu marahin anaknya sekarang gaji anaknya dari bola kan. Tapi emang orang gak relate mungkin ya. Betul. Tapi Ya. maksudnya ini kita mau cerita juga buat yang kebetulan nonton ini gitu ya, bahwa ya ini tim nasional loh. Maksud gue kalau lo segitunya sama klub favorit ya kan, klub exactly. Eropa di Inggris, yang kita nggak mungkin kita belum ke stadion nih bahkan ya kan, kita cuma nonton dari layar kaca, itu segitunya loh. Betul. Kita bener-bener apa ya, terikatnya secara emosional. Ini negara kita sendiri. Aslinya. Rekan-rekan saudara sebangsa tanah air memperjuangkan tuh bendera Indonesia Raya. Satu langkah lagi ngeliat mereka berjalan di pagi bawa bendera. Baik. Nah, Olimpiade. Olimpiade cuy. Lawan Guyana beneran dah. Satu kontainer Indomie coba. Ini siapa? Anton siapa? Anton Salim. Dan kawan-kawan dari Kalau kalah itu. dari Indofood. Iya, tapi siapin aja kontainer kirim ke Guinea. Itu kita bisa barter dengan kemenangan ya. Nah, please. Ini tadi dipotong oleh Tapi Nabil lu dan kalau Waldo ya. misalnya kita lawan Guinea kan berarti kita Kalah. kalah dong. Betul, tapi kan kita prepare for the worst. Oke, Iya prepare nggak? for the worst. Karena kita punya senjata rahasia. Udah, Indofood, Indomie, ya kan. Selain kirim ke box to box, kirim Iya. juga ke Guyana. itu aset bangsa. Aset bangsa. Kita Slow. barter, beneran kita barter. 3 kontainer, Slow. 3 kontainer deh, bener Adiani deh. juga kan siarannya nyebut-nyebut Indomie karena Iya. sponsor kan. Oh Ya. iya. Jadi slow lah, slow. Slow bisa kita ke situ Bisa ya, kerjasama Panton ya. lah. Betul. Bisa. Pak Anton. Seperti biar lebih slow juga kalau nonton bola dan melek itu tuku, Bro. Wih, Tuku. mantap. Kopi Mas Tio. Tuku, terima kasih Kopi Tuku. Mas Tio, terima kasih ya. Nah, Mas Tio juga namanya. Tio juga. Ini seger banget nih di pagi-pagi. Apa, walaupun kita modal dulu ya, tapi nanti abis ini dikirimin nih. Nah. Abis ini gua kontak semuanya tuh orang di tuku Itu tuh ya. dia. Jadi memang nanti kita nyesuaiin juga sama lawannya kan. Peluang lawan kan Uzbek atau Arab. Iya. Nah, ini ada ini gak sih Un? Sekilas aja dulu nih. Oh, jadi sebenarnya ada 2 negara di Asia yang lagi dapat sorotan. Oke. Pertama Uzbekistan sama Indonesia. Nah, Uzbekistan ini jadi sorotan karena mereka juga achieving banyak lah dan juga berkembang. Cuman akhirnya ESPN udah pernah bikin artikelnya, terus juga beberapa media luar udah bikin kalau di Uzbekistan itu memang mereka bikin ekosistem yang bagus lah. Jadi ada tim, mungkin teman-teman yang nonton juga tahu, Patakor Tashkent. Mereka terlalu superior lah. Akhirnya dibikin semacam kayak invisible hand. Jadi intinya si Patakor ini tidak bisa diperkuat sama semua pemain timnas lah istilahnya. Oke, ini for konteks itu nama klub. Nama klub Patakor Tashkent. Tashkent itu klub ibu kotanya berarti ya. Ibu kota. Oke. Akhirnya mereka bikin sistem. Sebenarnya sistem ini udah pernah juga dipakai di beberapa negara lain. Jadi ada satu tim, Nefti kalau nggak salah namanya. Ini tuh diisi sama pemain U23. Nah, si pemain U23 itu main di sistem. Sebenarnya kan sistem ini udah pernah di Malaysia juga ada Harimau Muda kan. Iya betul. Terus Lions yang main di juga Singapura. Terus juga Filipina juga ada Askal Development Team. Yup. Indonesia juga pernah lah pakai Persiba Bantul. Sebenarnya pasti membantu. mungkin lama buat di region ASEAN, tapi mungkin baru buat Uzbekistan dan works ternyata. Jadi akhirnya karena ternyata ketika pemain timnas ngumpul di Patakor, akhirnya tim-tim lain jadi cupu dan juga jadi gak menyebar merata lah. Dengan adanya si tim pemain muda ini, pemain muda jadi dapat waktu. Nah akhirnya kan dapat kesimpulan Kayak Patriots di basket. betul. Jadi intinya kalau Uzbekistan itu udah dapat, hipotesisnya adalah kalau mereka bikin sistem yang bagus, akhirnya timnya bagus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Indonesia, apakah memang prestasi mereka sekarang itu adalah prestasi kita sekarang gitu? Indonesia ini apakah karena memang kita punya sistem yang bagus atau terpaku sama ya STY doing miracle works aja di sini gitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan dari antara Uzbekistan sama Indonesia gitu, bedanya di mana? Iya. Tapi sebelum kita bahas cara main Indonesia gitu, berarti di sisi lain lu merasa Uzbek cenderung lebih baik sebenarnya dibanding Arab Saudi. Kan gue agak buta nih sebenarnya. Mungkin kita juga agak buta nih soal U23 ini. Arab Saudi kan harus diakui juga ini kayak host powernya Sekalipun tim Asia. muda. Yang muda juga sama lah. Cuman memang Uzbekistan promosing banget. Apalagi kan
Uzbekistan ini adalah sama dengan Indonesia negara yang paling banyak pemain U23-nya itu sekarang punya cap senior Di tim. gitu. Kita aja lagi pemain timnas kita Hernando, Witan, Arhan tuh main di U23 juga karena emang usianya masih muda gitu. Dan kalau lu lihat ketika Sintayong datang kan mereka bermain sejak lama ya. Tuh, Iya bener. barengan. Gue kemarin lihat ini ya, kan gue live reaction di sama tackle bebas ya, sama Dita sama Afif gitu kan. Pas Indonesia Raya disorot satu-satu. Terus kita komennya gini kayak, ini Witan kayak udah lama di timnas ya kita rasanya ya. Tapi kok dia masih U23 gitu loh maksudnya. Sama, Berarti emang betul. semuda itu Semuda gitu itu. kan. Dan ya kita akan lihat siapapun lawannya kita udah gak milih-milih udah kayak gini sekarang. Bring it on, Ya kan, bring it on. Uzbek ya kan yang punya liga bagus, SDM juga bagus Uzbek ya. Betul, betul, Bagus betul. kan Uzbek. Betul. Pemain-pemain Betul, muda, betul, pemain betul. mudanya Uzbek kan. Saya nggak mau panjangin. Bagus. Saya nggak mau panjangin. Tapi saya tahu maksud Anda kemana ya. Pemain ya, pembinaan kita tahu banget tuh. Pembinaannya juga sangat rapi ya. Tasken, Kalau ya dari kan? kalau dari Aun bilang pembinaannya rapi banget Uzbekistan kan. Iya oke. Nah kita ngomongin pemain kemarin ya. Dimana kita apa ya di laga kemarin masih membuat kita bergumam. Gua rasa nggak cuma dalam hati tapi juga diomongin dan juga di tweet biasanya ya atau di sosmed lah bahwa gila main kita kok begini ya gitu. Gue Pas lawan Jordan gue masih agak kan Australia masih susah. Pas Jordan gue masih gue mulai bagus banget cuy. Kayak pergerakannya tak ya. Kemarin juga masih loh. Wah kemarin anjir sih. Gue kan sejujurnya pas Jordan gue tidak menonton karena gue nonton tim yang paling bagus sejagat raya itu Manchester United ya. Melakukan kebodohan. Oh Jadi, bentrok. Lu bentrok. lebih pilih menyiksa diri ya. Emang sadomasokis saja. Gitu aja. Dan akhirnya gue kemarin menonton. Dan kemarin tuh gue malam pertama gue menonton di salah satu restoran barnya teman gue lah gitu. Nonton sama orang-orang bartender gitu semua ngobrol nonton. Terus gue ngeliat kayak anjing beneran tik tak pak gitu. Terus di otak gue adalah ini staminanya drop gak ya? Gue tuh takut di babak kedua stamina drop atau apa. Tapi ternyata ketika lu bermain cepat seperti itu bahkan seharusnya kita udah bisa 2-1 atau 2-1 yang Marcelino melenceng kan. Tapi ternyata ngomongin stamina babak kedua baru di menit-menit akhir pertandingan baru capek. Biasanya kan dulu menit 60 udah kayak. Yeah. Karena gue tuh ingat ketika gue dulu pertama kali siaran komentator di Antv ya. Bang Gending waktu itu sama Rendra sama Adiani waktu ngajarin gue bilang kayak udah kalau menit 60 ke atas tempo lu gak usah terlalu tinggi. Pemainnya udah capek kok. Dan itu beneran kejadian. Itu 2000 berapa? 2012 atau 12 apa 11 gitu. Gue pertama kali siaran. Gue pas lihat iya juga ya ternyata 60 tuh lu gak bisa main semungkin nih saat itu kan belum ada nutrisionis atau apa. Tapi ini kayak konstan main segitu gue agak khawatir di babak perpanjangan waktu lu ngedrop ternyata enggak dong. Masih. Dan juga kita bisa melihat Indonesia mainnya disiplin ya. Atur tempo juga, pressingnya juga rapi gitu kan. Dan sebenarnya dari game per game tuh memperbaiki apa yang mereka kurang juga di sebelum-sebelumnya. Kan kita sempat bilang juga sebenarnya finishing nih masih perlu diperbaiki gitu kan. Paling nggak di 2 laga awal ya kan. Tapi lawan Jordan lawan Korea ya walaupun memang ada banyak peluang terbuang juga. Cuma ya nggak kritis banget lah dari segi itu ya. Nah tapi kalau dari yang lu nonton kemarin ya. Itu cenderung taktikal atau personel kita? Gue merasa dua-duanya karena gue juga wawancari Tirto kan. Kalau gue bilang STI itu punya kecenderungan buat let's talk this punk attitude gitu loh kayak kita kejutin lawan dulu gitu. Mirip-mirip ini gue bukan nyamain. Sir Alex Ferguson tuh gitu juga. 10 sampai 15 menit kejutin lawan kok bisa nyetak gol. Abis itu sit back biarin lawannya capek dulu baru nyerang lagi gitu. Jadi intensitas tinggi di awal. Ya gitu. Dan itu gue lihat Sintayong tuh gitu. Jadi emang ngasih kejutan buat tim lawan. Sangat bagus kalau bisa nyetak gol gitu. Jadi lawannya juga kaget gitu kan. Jadi harus setelah itu baru kalau bahasa Gerhan Spiltak ada haram bolnya STY. Jadi langsung defense langsung counter gitu. Iya. Itu kan era Ferguson ya, era MU. Kalau MU sekarang kayaknya mengejutkannya diri sendiri di awal ya. Kaget. Ya kan, Jadi kaget. 15 menit awal yang terkejut fansnya MU sendiri. Tapi gue kaget sih. Gue kaget lawannya Korea. Ya. Gila dia udah mikirin ini loh. Fuck you Dex. Dia mikirnya seminggu loh pasti. Lama tuh. Seminggu. Kalau nggak diskusi dulu sama Gilvy itu. Maksudnya kan
kan kita lagi ada topik sendiri ya. Kok Korea ntar Dan dulu. sebenarnya di sisi lain yang gue lihat adalah si Hwan Sung Hong ini juga sebenarnya pengen ngejutin Sintayong juga di sisi lain. Kejutan. Iya, jadi apakah itu cinta? Dia strikernya dia dulu ya. Dia Hwan Sung Hong kan Hwan Sung Hong tuh strikernya Korea dulu. 2002 ya? Wah, Sama sebelumnya. 98 ya? 98 dia. Nah, Hwan Sung Hong ini pengen ngejutin Sintayong juga dengan ngeganti banyak pemain. Kipernya tuh diganti sebenarnya sama dia. Emang kiper yang kemarin main tuh emang lebih bagus ketika adu penalti. Nah, dia ada banyak pemain yang gak dimainin lah, termasuk Jeong Sang-bin yang main di MLS di Minnesota. Nah, tapi ternyata backfire. Ternyata tidak sesuai dengan harapan lah. Tapi emang kenapa mereka ganti gitu? Menganggap Kalau lu remeh ya? lihat. Karena ya Menganggap remeh? itu juga. Pastilah. Enggak gini, Kita dianggap remeh. Enggak gini Jar. Gue sih tidak menyalahkan kalau Korea menganggap kita di bawah mereka. Ya. Karena kan kalau melihat dari statistik dan juga rekor pertemuan ya dan juga Dan juga sejarah Korea lolos ke Olympics. Betul. Terakhir tuh 1984 itu mereka absen. Abis itu straight. terakhir mereka 96 juga. Maksudnya dari 96 sampai sekarang lah. Ya Maksudnya 96 sama Jepang. Iya, Tapi gue liat Twitter Virsi itu 84 kalau khusus Korea Korea doang. Ya, Korea Korea doang. Jepang tuh dari 96 kan. Iya, Atlanta. Jadi Korea Jepang, maksud gue ya wajar ketika mereka mungkin lawan Indonesia alas potong kue nih bro. Bisa nih. Iya. Apalagi mereka golin duluan. Kemarin walaupun kita akhirnya saya merasakan diuntukkan oleh VAR ya. Iya. Terima kasih Tapi itu VAR. offside sih, emang offside. Betul, Kalau tapi dilihat dari terima VAR. kasih. Tapi itu gue bagus banget. Iya. Di luar tuh offside tuh golnya kenceng banget. Pas gue live reaction kata Apip, wih belum diajarin nih sama Stay. Tapi emang bagus cuy. Bagus. Maksudnya mulus banget loh. Betul, Nggak betul. di apa segitu. Betul emang. dan ya wajar ketika Kaget, kita ketika kaget Korea juga sih. berpikir oh dan Indonesia mungkin bisa mengejutkan tapi ya kita lebih superior. Iya. Make Ya, sense. make sense. Tapi bukan tipe gol yang kita biasanya kebobolan gitu. Betul. Dan udah gitu Korea yang menurut gua akhirnya mereka sadar bahwa kita bisa harus diperhitungkan adalah gol indahnya Rafael. Ih, Kobe Mainu tuh. Itu Bang, Makeda tuh. itu kalau gue Tendangan jadi pemain Korea Ongri. kayak masuk ya anjing udah gitu golnya bagus banget lagi kan langsung drop ya dia Iya. nyamain kedudukan dibalas golnya gampang banget sama kita kan Ya, gol keduanya 2-1 Struik. 2-1 Iya, iya. dan bahkan setelah itu seharusnya kita bisa 3 atau 4 gol kalau Indonesia tidak membuat dirinya seperti MU buang-buang peluang. Iya. Dan juga Menyulitkan sih diri sendiri. golnya Korea juga sebenarnya agak deflect gitu gak sih awalnya kan maksudnya kemelut di Iya. itu kan akhirnya bisa Iya. kebobolan terus yang gol keduanya build up ya Jenner ya Jenner ngasih ke Strike kan Strike juga kayak lihatnya tatapan. Strike itu Strike kalau bisa 4 gol loh itu sebenarnya. Iya, bener. Strike itu tuh kayak teman sekolah kita udah kaya, ganteng tapi jago main bola. Ada kan tuh? Cewek banyak. Iya, cewek banyak. Ada kan tuh? Mobil dianterin. Gue baru tahu dia sepopuler itu tuh ya kemarin dan hari ini kayak ada banyak banget orang di timeline gue yang memang ya baik di semua medsos ya yang ya maksudnya ya selebgram cewek terus ya seleb tuh cewek yang ngomongin Struik gitu kayak wah ini fansnya banyak sekali bapak ini. Karena sebenarnya kalau ngomongin sepak bola atlet dengan fansnya ya apalagi sepak bola cowok, Iya. fansnya cewek itu maksudnya gue inget banget ketika gue dulu Piala Dunia 2010 nonton di McD Kemang waktu itu. Tenang, ini belum ada yang si McD dukung Israel ini ya 2010 jauh. Nonton di sana kan ada nobar dulu kan ada nobar. Betul. Cewek-cewek ini ya mungkin mereka tidak mengikuti sepak bola secara reguler ya. Mereka manggil kan Spanyol lagi jago ya. Fernando, Nando. Yoi, akrab. Nando. Terus Cesc Fabregas. Nih gue mohon maaf banget ya karena ini agak-agak kasar. Cesc Fabregas jadi Cesc Fabregas. Oh, Cesc Fabregas. Gue kayak nih cewek-cewek gimana sih itu sepak bola apalagi kalau sekarang. Ganas juga ya. Apalagi Ganas sekarang banget. dengan Iya. dunia media sosial yang udah sekencang itu wajar kalau Rafael menjadi primadona. Betul. Muda. Udah berbahaya. Dede Rafa. Ih. Ragnar dong ngepost Iya. dia mesti pakai kacamata hitam anjir. Ibunya ternyata ini direktur apa petingginya Abain Amro ternyata. Iya kan gue bilang kan, ini lu punya Siapa? Rafael. Lu punya teman di sekolah nih udah ganteng, Kaya. jago olahraga. Anak Inter lah. tuh pasti ya. Iya, Anak sekolah iya. Inter tuh ya. Pasti. Enggak atau kan anak negeri Nah. yang ya udah Mobilnya paling bagus tuh pas jemput. Iya nyelongsongnya masuk situ. Dia kan udah kayak ganteng, kaya, jago olahraga deh, nggak usah bola basket jago. Jadi Kenapa kayak, sekolah sini deket dari rumah? Iya, kenapa? Oh gitu, iya nggak apa-apa. Di sini aja biar merakyat gitu. Ada, gue juga ada teman kita ada. Iya. Kurang fitin tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, Pilihan dia gitu tapi ya. kan dia nyetak gol yang indah. Bener. Terima bener, kasih. bener. Tapi kalau secara taktikal gimana? Ada yang bisa kita, maksudnya kalau kita evaluasi ada yang bisa kita misalnya kayak puji atau kita juga sebenarnya ngerasa
ini masih perlu improve sih gitu Lun. Gua merasa Tactical wise. secara taktis tuh keputusan masukin Rio Fahmi itu sebenarnya benar ya karena Pas diganti kerasa banget sih. ya karena fullbacknya Korea si Lee Tae-suk ini selain Kang Song Jin ya dan juga Ji Sang Bin itu pemain yang destined play to in Europe gitu loh. Si back kiri dan back kanan ini mainnya bagus banget memang. Oke. Betul. Wonderkidnya Korea sekarang dan gue juga pemain ini kemudian memang berbahaya buat timnas karena satu dia harus dilewatin ya biar kita bisa cetak gol. Dua kemudian juga harus hati-hati kalau dia overlap. Nah kemudian kan yang akhirnya dilakukan oleh Jenner sama Nathan adalah banyak nge-switch play itu, banyak nge-switch play buat biar stretch dan juga biar kebuka lah pertahanannya Korea, simpelnya gitu. Dan itulah kenapa kemudian gol kita lebih banyak di area tengah. Karena lobangnya di sana memang. Betul. Karena pemain nomor 8-nya Korea itu jadinya fokus buat ngejagain Nathan. Iya fokusnya terpisah Ya. gitu. Karena ada Bang Nathan. Jadi si pemain Korea nomor 8 ini terpaksa harus ngejagain Nathan terus. Nyagain Nathan yang kata seseorang nggak usah main biar Ya, menunjukkan bahwa- katanya. Jadi Nggak usah dipanggil. karena pemain nomor 8 ini ngejagain Nathan terus, Jennernya jadinya lebih bebas gitu dan akhirnya bisa kirim umpan yang gol keduanya Struik dan gue rasa memang khasnya Sintayong ya bikin shocking ball kayak gini, cuman memang mungkin sama dengan kebanyakan orang juga. Gue rasa kalau sebenarnya kita bisa kill the game lebih awal. harus ya. Tapi juga di sisi lain gue menyadari even Struik ini main di Eredivisie, even Marcelino ini juga main di Eropa. Mereka ini masih usianya juga masih muda gitu. Jadi masih banyak kematangan yang mungkin belum ada gitu. Dengan segitu aja gue udah memuji mereka gitu. Iya, di kamar hotelnya masih ngaget-ngagetin mainannya gitu. Ini tuh Yang Witan ngepost ya, Witan ketawa itu. ini yang gue rasa agak lupa orang-orang. Maksudnya ini tuh orang-orang anak-anak under 23 yang rata usianya 19, 20, 21, 22. Itu yang orang-orang lupa gitu. Mereka ketika bikin salah ya wajar orang umur lu segitu lu udah Anda sematang ngapain itu. umur 23 pertanyaan Exactly. saya? Apakah Anda sudah memberikan sesuatu? Nah gitu, makanya Dan publisitasnya juga pasti beda kan. Maksudnya kalau lu gak bisa handle crisis management, mentalnya itu kan beda kan. Kan kematangannya tuh sebenarnya ya belum gitu. Harus kita akui. Cuma memang ketika dapat pengalaman main bareng terus, itu kan chemistry kecipta. Terus habis itu pengalaman di level senior yang ngaruh banget tuh. Ketika lu ngalaman level senior, ketika lu U23 ya ibaratnya kalau gue ngerasa gini, kayak lu biasa main sama teman-teman kakak lu. Ya kan? Dengan referensi band-band keren, fashion lebih bagus. Lu balik ke tongkrongan keren banget cuy. Nah, makanya kayak gitu. Itu menurut gue. Makanya menurut gue anak-anak ini juga kalau bikin kesalahan wajar, tapi di sisi lain kita juga harus lihat mereka tuh matang banget untuk pemain U23 tuh gitu. Ya, Udah bisa mengontrol diri sendiri, terus juga passingnya tuh kelihatan dari passing dan juga positioning itu menunjukkan mereka tuh udah biasa main di level yang lebih sulit gitu. Ya, udah paham mau ngapain. Ya, udah mau ngapain. berarti sebenarnya evaluasi tuh ya juga bagaimana kemampuan kill the game juga ya. Harusnya, Karena harusnya. udah 10 pemain ya kan udah unggul juga tapi Pasti masih kartu merah lawan ya Iya, kan? terus juga kalau kita lihat sisi kanan kemarin covernya kurang, bisa mudah ditembus, terus juga ada crossing juga sih gitu dari Korea yang bikin agak ketar-ketir paling enggak di akhir-akhir dan akhirnya jebol menit 83 gitu. Dan iya maksudnya itu fokus terakhir karena seharusnya gol kedua Korea tuh gue tuh percaya. Tapi itu sisi Rio Fahmi ya berarti. Iya harusnya diganti tuh ya. malah Arhan yang di situ kan. Arhan yang sliding yang nge-cover karena itu kan di counter. Ya Rio-nya kan diganti kan, Rio Fahmi diganti Sama si- Fajar Fatur Rahman. Betul. Iya. Dan menurut gua itu menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan Indonesia di pertandingan siapapun itu melawan Arab Saudi atau lawan Uzbekistan ya. Karena ketika di counter ini menjadi permasalahan Indonesia sering posisinya tuh kayak udah out of position gitu loh. Ya, Udah ya. entah ada di mana gitu. Jadi kayak beneran kayak si A ada di sini, si B ada di sini. Jadi kayak positioningnya tuh berantakan lah gitu. Jadi gua rasa juga memang keputusan Sintayong ngeganti Rio Fahmi dengan Fajar itu juga dimengerti lah. Ya, Karena kan, ya, ngerti kan gua. itu tadi tujuan kill the game. Kalau Fajar tuh kan emang jauh lebih ofensif kan ketimbang Rio. Mungkin kita harus nyerang lagi gini. Tapi kan ya namanya decision ada konsekuensi dan lain-lain. Dan Fajar di game Australia Jordan bagus. Makanya bagus Untuk kan. mengagetkan Rio Fahmi yang di game Qatar gitu ya. Ya. Jadi memang make sense banget karena pikir ini ya like for like cuma beda tipe aja. Satu Betul. lebih ofensif, satu yang enggak. yang enggak gitu. Makanya kan pilihan yang lainnya adalah Bagas gitu yang emang Jack all trades modelnya gitu. Iya. Nyerang oke, defense oke. Cuman kan mungkin
Sintayong waktu itu mikir, oh ini kita harus nyerang lagi gitu, lebih nyerang, Iya, makanya betul, Fajar betul. dimasukin. Jadi Tuh Ben White sama Tomiyasu tuh kira-kira tuh. Sama-sama kan bisa kanan, tapi bisa convert ya kan. Tapi satu bisa crossing, bisa disuruh buruan sama coach. Langsung cetak 2 gol kan. Dikatain coach ngeri ya. Coach tuh tapi power loh ya. Maksud Power. kalau bilang raja terakhir tuh Coach Justin. Wah kemarin ngomong ke Herensen. Iya ngomong ke Herman pakai video bahasa Belanda dibalikin Nathan. Gue gak tahu sih artinya apa ya. Tapi makasih Coach Justin dibalikin Nathan Cuk. Gue pernah waktu itu kan ada yang Euro yang 2020 itu kan gue siaran bareng dia. Terus gue habis photoshoot, gue pulang bareng dia nih, nebeng kan tetangga. Sepanjang jalan dengerin lagu Belanda. Iya. Nyanyi sambil karaoke. Sambil Ada, karaoke. nyanyi Terus dia coba bilang, Artinya apa ini band terkenal banget juga di Belanda. Emang ya coach ya. Handphone aja bunyinya Belanda bahasanya. Iya. Maksud gue ini raja terakhir banget nih. Iya, udah. Ya kan satu dia tadi dia ngebikin apa video terbuka untuk Karen Van dibalikin. Entah dia ngomong apa ya. Gue juga penasaran. Gue pengen nanya artinya pas gue ketemu. Kok lu bujukinnya apa? Ya kan sampai Nathan Cho dibalikin. Terus dia ngatain Ben White langsung 2 gol. iya. Ben White ya kan. Terus dia apa bahas jersey ganti desain coba lu bayangin. Power dia ini sebulan terakhir tuh mengerikan nih menurut gua. Jangan macam-macam Bang jelasin lah. Kemarin tampil di hot room aja. Diinjek-injek orang beneran injek-injek kita. Iya. Korea kita injek-injek. Iya, tapi kalau dari segi pemain gue selalu harus nanya tiap pertandingan biar kita juga ini kan karena banyak yang bilang juga sebenarnya di sosmed dan mungkin gue ngerasa juga Marcelino nih kemarin agak kurang ya. Iya agak kurang sama di finishing gitu. Maksudnya dibanding biasanya gue gak bilang jelek tapi dibanding biasanya dia harus menurut gue setelah penampilan dia melawan Jordania orang menjadi fokus ke dia kan. Orang fokus ke dia dan Make akhirnya sense. Korea mungkin yang paling jago mungkin Marcelino doang nih, yang lain nggak peduli gitu. Padahal menurut gue yang tadi Aun bilang kunci Indonesia tuh ada di Nathan sama Ivar. Iya, Udah double pivot itu yang menjadi kunci bagi Indonesia karena itu benar ngatur tempo. Lu lihat deh ketika Indonesia main cepat semuanya, Witan gerak, terus si Rafael gerak, terus semuanya gerak, sangat dinamis lah. Lo lihat umpan-umpan one two kayak main WE cuy. Iya. Dan yang kita bilang di episode sebelumnya kan bahwa Nathan ini tadinya cenderung kiri, ya kan maksudnya emang posisi dia gitu. Tapi ketika di sini dimainkan bersama Ivar Jenner enak banget. Dan lu sih. jangan lupa Dan Justin Hubner nomor 10 bro. Iya, jangan lupa Justin Hubner long ball dari belakangnya. Wah, gila. Buset bang. Gila. Bahaya. Jadi tapi menurut gue kalau lu nanya key player kemarin, gue sih nggak bisa milih satu. Iya semua pemain Indonesia juga luar biasa. Iya, Ada bener-bener. kontribusinya. Ada kontribusi Justin Hubner yang membuat saya tidur ya duluan karena dia gagal. Tapi akhirnya Justin Hubner tuh tipikal Indonesia banget, ngerti gak sih? Lu udah ke arah yang sama, coba lagi deh arah situ tuh. Testing untungnya gol bang. Untungnya gol. Ini di sini lu kayak gitu. Bisa kali ini, coba lagi deh. Tapi gue Menantang diri sendiri. Gue respect sih. Si mentalitasnya berarti bagus gitu. Maksudnya pede. Berarti kan harus pede yang penting kan. Iya. Itu kan adu sayur aja. Harry Kane kalah. Harry Kane 2 penalti lawan Prancis, 1 kayak gol. Dan juga Justin Hubner yang membuat Korea bermain dengan 10 orang. Iya, respect. Yang ketika di kartu itu kan udah jelas ya. Lu opa Korea ya. Itu udah jelas tuh ada kaki gini diinjak, tangannya juga masuk. Iya betul. Pasti kartu merah jangan sok kaget lah muka lu. Iya. Gitu kayak bang, begini. Emang mukanya udah kaget bang. mukanya pas Kaget dia. Mukanya tuh semua main Korea udah kaget di 10 menit pertama. Kok Indonesia jago ya? Nah itu. Dan juga ya ada pasti pemain lain ya yang juga bisa lu tulis di kolom komentar siapa yang menarik nih kiprahnya dan kenapa. Karena kan kita sudut pandangnya bisa beda-beda. Betul. Tapi yang sudut pandang kita sama adalah soal STY. Ya terima kasih Bapak Erick Thohir ya nih. Saya pakai baju Erick Thohir nih. Ternyata kan kemarin pasti Qatar ketemu ya. Bener. Lumayan ditraktir makan bang. Wah mantap. Kemarin juga ini ya gue liat siapa yang kayak. Jadi sebenarnya waktu itu siapa yang kepikiran STY yang akhirnya ngontak dia itu ini ya. Iwan Bule kan? Iwan Bule. Nggak tahu gue. Nggak pada bilang tuh sebenarnya Towel juga tahu terlibat Maksudnya di proses banyak yang claiming. Ada Ratu yang bilang Tisha. Bu Tisha, ada yang bilang Pak Iwan Bule. Maksudnya ya yang mengontak terima kasih sih. Waktu itu kan pitchingan ya. Maksudnya ada CV yang masuk, Sintayong, Luis Mia juga ya. Luis Milla lagi. Jadi kira-kira dipilih Sintayong. Dan kalau kemarin Aun yang ngetweet nggak salah deh. 2018 dilempar Lemparin telur dia. main telur. Terus juga digantungkan sama Korea diperpanjang apa enggak. Betul. Padahal dia di grup itu emang susah ya Korea ya. Berat tapi banget itu, Pak. Berat banget dan akhirnya bisa ngalahin Jerman lewat Son Heung-min ya. Tuh. Terus juga
akhirnya masuk Indonesia. Dan John Durden, kalau kalian tahu tuh dia penulis senior. John Durden sampai bilang kayaknya dia tuh udah bareng sama STY dari zaman di juara Liga Champions Asia. Iya, 2011. Dan emang dia progress. Dan ngelihat di akhirnya dia melakukan some magic wonders with Indonesia sampai sekarang yang kita bisa menikmatinya sekarang. Karena kan ini proses ya, maksudnya lu lihat deh berapa pelatih terakhir tuh di Indonesia tuh span waktu itu nggak panjang sebentar. Jadi ini menurut gue yang panjang yang mungkin bisa kayak siapa sih yang di yang di Singapura. Oh, Radi Afrimovic. Itu panjang juga tuh. 9 tahun. Terakhir sih ini ya si Indonesia Polosin. Enggak, Pogačnik. Pogačnik. Itu panjang juga tuh. Itu yang bikin pemain pada nggak mau latihan kan? Betul, karena keras banget. Keras banget fisiknya bang. Fisik. Eropa Timur mah fisik, Pak. Jadi tapi ya kita merasakan dampaknya. Betul. Dan kan lo ngelihat maksudnya prosesnya. Betul. Dan ini gue berharap ya lu udah semifinal, satu langkah di Olimpiade, please lah nih untuk pertama kali kita bisa memiliki harapan bahwa Indonesia sepak bolanya bisa bermain di Olimpiade. Messi bermain di Olimpiade, Aguero ada di sana, Cristiano Ronaldo juga main di sana. Jadi maksud gue Olimpiade lu bisa menghirup udara yang sama dengan LeBron James, bro. Oh iya, balik tuh pada Steph tuh semua Curry, tuh. ya nggak? Marvel lu bisa lu kan kalau atlet gitu bisa nonton pertandingan lain kan? Iya. Kenapa walaupun gue tahu pasti timnas kalau misalnya di Paris nanti lolos sih, nonton badminton. Iya pasti. Gitu ada gitunya. Tapi memang menurut gue gini, yang berproses tuh nggak cuman timnasnya doang. Menurut gue yang berproses itu Sintayongnya juga. Jadi kan kalau cek waktu zaman Mila tuh beneran gayanya Mila lah kita mainnya. Ya possession, Asian Games tuh gue the possession banget lah. Spanyol banget. Sementara gue lihat tuh waktu pas zaman Sintayong tuh betul waktu Piala AFF pertamanya Sintayong itu gaya Sintayong banget. Direct terus agresif dan lain-lain. Tapi yang gue lihat juga makin lama tuh Sintayong juga menyesuaikan sama pemain yang dia punya gitu. Tahu ternyata pemainnya modelnya gini-gini. Akhirnya kan dia juga menyesuaikan tuh maksudnya dia juga akhirnya melakukan evaluasi terhadap timnya dia gitu. Oh, ternyata pemain Indonesia itu kurang di staminanya. Jadi dia tingkatin staminanya. Ternyata kurangnya gue paling emes sama mentalitas sih sebenarnya. Kayak gue merasa sekarang itu juga kemudian berpengaruh terhadap supporter. Itu pun yang dipuji sama Kiss juga kan soal gak back down ketika ketemu tim lebih gede. Dan gue rasain itu juga gitu. Ketika pemain timnas itu gue lihat juga nggak takut ketika ketemu tim lebih gede. Itu kan berpengaruh ke kita sebagai supporter. Jadinya kayaknya besok lawan tim yang lebih gede tuh ya udah gitu. Ya let's go aja, yang penting carry the ball, duel itu ya. Gitu. Itu Kiss tuh orang Malaysia ya, sebagai konteks ya. Gue rasa makanya memang kemudian ketika ada seorang pengamat bilang Sintayong nggak punya filosofi, ya nggak salah sebenarnya. Karena memang dia menyesuaikan juga sama pemain yang dia punya gitu. Dan nyocokin lawan juga. Karena kan yang juara World Cup kemarin juga kan nyocokin sama lawan. Ya, emang biasanya gitu kan. Yang menang-menang juga nyocokin sama lawan. Carlo Ancelotti pun nyocokin sama lawan terus gitu, nggak bisa naif. Karena memang kalau filosofi ini bapak-bapak, bukan tugasnya STY, tugasnya Dirtek Timnas. Ya kalau tadi lu ngomong Ferguson juga, dia berbelas-belas puluh tahun juga menyesuaikan lawan. Betul kan? Bukan dengan filosofi yang clear gitu, bukan yang gimana clear. Jadi memang SCY ini menyingkirkan negaranya ya. Kalau apakah rumahnya di nah sana itu, di sweeping? Itu. Gua di Tackle Bama sama Apip dan Dita bilang kita bahwa ini sebenarnya Indonesia udah bisa menang. Cuma biar keluarganya aman STY. Gak mungkin dong Marcelino gagal begitu. Gak mungkin dong kita bisa kehilangan konsentrasi. Betul. Jadi ya biar agak halus lah. Ya? Agak halus, gak terlalu diapa-apain keluarganya STY gitu kan di sana. Tapi ini kita mau ngingetin ya, karena cukup ramai di sosmed. Ini kalau orang merasa kayak Bung Towel gitu ya, pada kritik segala macam gitu. Itu mungkin kita di box-box bilang ini sebenarnya bukan soal Bung Towel ini penghambat kemajuan sepak bola kita. Kalau misalnya enggak, Bung dia tuh Towel, bagian dari peran antagonis untuk oposisi dan itu perlu aja, nggak apa-apa gitu loh. Devil's advocate juga kan. Karena menurut gua gini, kalau misalnya Bung Towel yang menghambat bola kita, ya tinggal dihilangkan aja kan. Iya, gampang bener. Beres kan. Iya. Tapi ya bukan bukan beliau gitu masalahnya menurut gua, karena karena juga makanya di politik harus ada oposisi buat check and balance betul, gitu. Betul. Karena nggak mungkin nggak ada sosok Tuhannya. Ya, nggak ada sosok yang paling benar. Tidak mungkin ultimate power ya. Betul, exactly.
ada saatnya juga Sintayong juga salah tuh ada. Ada. Di pertandingan kemarin juga ada kan. Dengan dia tiba-tiba ganti Fajar ternyata wrong decision kan. Iya. Ya maksudnya juga adanya Towel menurut gua, mungkin juga teman-teman gak sepakat gak masalah. Adanya Bung Towel ini ya buat check and balance juga sebenarnya, biar kita juga nggak kebablasan untuk memuji karena STY harus dipuji betul. Iya, setuju, apresiasi. Harus diapresiasi dan juga kinerja timnas juga harus Dievaluasi. Evaluasi betul, tapi juga nggak jadi luput dari kesalahan gitu menurut gue ya. Iya. Dan setuju, maksud gue gini, kalau misalnya lo ngerasa, aduh gue nggak suka sama Towel nih karena terlalu orang lain Negatif, ngerayain dia tetap gini aja santai gitu. Itu pilihan lo kalau misalnya nggak suka sama seseorang, sama pun misalnya nggak suka sama Aun, Tio, gue, siapapun itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak suka sama Dex sama apa ya? Nah, itu kita semua nggak suka sebenarnya. Cuma kerja bareng aja. Dex sama Valdo. Woi. Kembali ke topik. Oke. Ya gitu. Jadi maksudnya sebenarnya kalau suka nggak suka itu pilihan lo. Tapi kita merasa keberadaan Towel juga dibutuhkan gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau soal nggak suka ya peran terserah. antagonis aja. Nggak apa-apa. Gue nggak masalah. Kalau lu zaman-zaman lu yang misal seusia sama gue nih ada Sorry gue muda banget ya. oh iya. Wah, nggak relate ya. Mau ngomongin artis tapi takutnya pada nggak tahu gitu mas. Siapa? Yang jahat di Tersanjung tuh siapa namanya? Gue Baby Febiola masih. Iya kayaknya. Nah maksudnya intinya ada di tiap film tuh kan ada Di Cinta antagonisnya. Fitri deh tuh, Dindakannya Dewi. Ya, gitu. Yang sebutkan nama Dewi, Dinda Kirana. Di Family 100. Lucu banget gue ulang-ulang itu udah 20 itu kali. lucu sih menurut gue, itu lucu Iya. sih. Nggak, mungkin maksudnya Dindakannya Dewi. Iya, kayaknya gitu Dia ya. ngomong Dinda Kirana. Bayangkan tidak ada towel. Saya bingung ketika habis mandi. itu Gak ada iya, anduk, bener. bahasa Inggris muncul lagi dia ya. Pokoknya masalah kita mungkin kan soal kompetisi pembinaan, nah itu mungkin yang bisa menghambat. Tapi kita ke arah yang benar. Kita beruntung, kita bersyukur karena kita merasakan timnas kayak begini nih. Tapi akhirnya ada satu hal yang terjawab sama gue. Apa? Ternyata memang memungkinkan kita punya timnas bagus, liganya nggak bagus. Itu kan terjadi sama Irak. Iya sih. Irak kan Juara Asia waktu itu. ya juara Asia dengan Negara kondisi konflik negaranya waktu itu ya? konflik. Iya, Berarti benar. dengan lain konflik kan berarti nggak main di negaranya Betul. tuh. Tapi kan ternyata juara, terus juga ada banyak sekali negara yang timnasnya bagus tapi liga lokalnya kurang gitu. Ini, Atau liganya bagus, timnasnya kurang. Ya, gitu. Seperti Inggris. ya, Nggak kurang, Anjingnya nggak kurang. juara nih. Oh iya. Bang Fu ini Jerry Arvino. Nggak tahu kurang apa enggak, tapi kan patokan juara. Gue tahu lu Prancis, Jen. Prancis tapi liganya kan biasa aja. Ya, maksud gua Tapi tuh kan Brazil. berarti apa yang terjadi kemarin-kemarin itu emang beyond reparation aja gitu, dan Sintayong yang Jadi repair mungkin ya. gitu. Jadi mungkin sebenarnya Ya. ketika negara lu bolanya jelek, sepak bolanya jelek, tapi punya timnas bagus itu tuh memungkinkan sekali. Ya dan Sintayong akhirnya perpanjang kontrak ya. Sampai 2027. Udah resmi ya? Udah Resmi. pas foto salaman sama Bapak Erick Thohir di restoran Korea, gue tahu tuh restoran di mana Doha tuh. Oh, itu Doha ya? Doha cuy. Kirain di Iya, Senopati. Wih, cepet banget cuma ke Senopati capek, Bang. Kita shout out juga buat teman kita kemarin Adiani sama Ibam ya. Ih, respect. Membawakannya luar biasa Ibam, nih. respect, Bam. Iya, dua-duanya ini membuat ini Ya, apa? kalau- kita tuh semangat walaupun ya. mereka jadi nggak tidur kan ya, kita tahu sih. Kalau Adiani RCTI tetap ini sama ya, tuh. kalau RCTI Bung Adi Ahai sama Bang Wes. Oh iya Ya. benar. Tapi Adiani respect sih memang ya. Respect. Dia bawain Liga 3 sama timnas sama cuy. Sama, cuy. Kualitasnya gitu Keren. luar biasa. Mentor gue dulu. Asli. Mentor gue. Dan juga nanti ya lawan Arab Saudi atau Uzbek mainnya hari Senin jam 9 malam di ini sebenarnya kandang kita sih, bisa dibilang ini kandang kita tuh Abdullah bin Khalifah. Ih, parah. Iya. Kita 4 kali main 4 kali menang gimana? Ternyata gue Boleh nggak panitia kalau pengen kita kalah jangan di situ mainnya. Gue revisi dikit kemarin gue bilang tuh yang masih Inggris itu bukan, itu yang Al Khalifa yang gede tuh yang ada. Oh, yang gede kan? Iya. Nggak, ini yang kecil, yang mini. Oh yang lu datang nonton. Yang gue datang. Ini beda, ini kecil, kapasitasnya kecil karena dekat itu stadion dekat kompleks perumahannya FIFA waktu itu gue tinggal. Oh. Dekat ada mall situ. Tapi wangi banget nih. Yuk, ini Ih, parah. stadion nih. Maksudnya Parah, buat Indonesia ya. Parah. 4 kali main 4 kali menang kan gila sih menurut gue. Yang penting kan Tuan rumah. berarti sudah saatnya warga Qatar mendukung Indonesia kan. Lu kalah, Nyet. Iya makanya. Lu Lu udah mau lu mau curang. curangin Indonesia. Iya. Sekarang nih ya, kalau lu nggak curang kemarin, Indonesia mah perfect, sapu bersih. Sapu jagat. Jepang lewat. Iya nggak sih, coba deh kalau 11-11. PD menang gue Qatar kalau ngelihat kayak gini ya. Gitu. Udahlah Qatar, udah deh, bener dah. heeh. Udahlah, udah kalah sama Jepang. Iya, Sosok pilih-pilih ramein dulu aja negaranya. lawan. Nah, tapi ini ya yang juga rame. Nah, itu adalah di akhir pekan ada derby London. Wih. Sebenarnya gak rame untuk semua orang, tapi untuk title race rame. Buat lu sih rame sih, Sebenarnya, Jer. buat gua rame ya. Ada juga kemarin kan derby London Arsenal Chelsea, yang mana jadi
Iya Cole Palmer Sejauh FC itu kali. ya. Sejauh itu ternyata Nggak ada Cole Palmer. Chelsea Udah ya ya? itu dan Chelsea-nya ampun jauh sekali. Waduh, ternyata kalah gitu dan pemain Chelsea yang absen dari squad melawan City itu ada Palmer, Malo Gusto dan Ben Chilwell. Dan kirinya tuh dieksploitasi karena Arsenal yang mana itu kekuatannya Arsenal memang yang bisa dinetralin sama Porto dan Bayern Munchen di Champions. Is. Odegaard, Ben White sama Saka. Omongannya Champions. Iya, nggak apa-apa ya, boleh ya. Boleh, Mau lagi Champions kita rasain aja gitu. Kan udah kalah. Nah, jadi gua ada komentarnya Peter Drury. Dia bilang Arsenal is so good. Scoring goals by mistake. Maksudnya kayak lu saking bagusnya, bahkan itu Ben White kan crossing, udah jelas crossing itu. Itu ngebalas Mudryk di pertemuan pertama. Itu Betul. jelas crossing gue yakin. Iya, Tapi iya, gol emang. Jadi antara Arsenal bagus, emang atau Chelsea bau aja. Jadi so far menurut tuh sebenarnya Arsenal dan City udah diberikan berkah Ramadan ya. gua. Ya. Dengan Liverpool kalah. Liverpool dari semenjak kalah sama United di Piala FA, Never the penampilannya tidak kembali lagi. Yeah. I feel you bro. Gue juga kaget kok pas gue liat lah kalah sama Everton. Ya kan? Iya. Dan yang bikin rame juga di akhir musim ini kan ada beberapa liga yang udah memastikan gelar gitu ya. Iya. Yang bikin rame itu ternyata soal pelatih alias manajer ya. Xavi stay. Wah itu kaget sih gue. Itu gue kaget sih. Gue pikir Itu kaget. Lu ngeprank anjir Xavi gue. Gak, maksudnya dengan Banyak dengan- drama lu. Bisa jadi Klopp juga gak stay bang. Kok enggak lah, kok itu kan dia udah Enggak, Xavi juga ngomong kayak gitu Kan sama. kalau Xavi kan umuminnya enggak ini apa? Enggak, maksud gue informal. mungkin gimana ya. Kan dia bilang Xavi mau cabut. Barcelona jadi bagus tiba-tiba. Oh iya betul. Gitu, nah bingung kan. Terus Tapi kayak udah telat. diajak lagi Tapi mungkin. udah telat. Karena Jude Bellingham mau ngangkat piala. Oh iya. Iya sih. Double winner ya. Double winner. Nah Kloppnya digantiin Arne Slot. Biasa kan dia main judi. Enggak, bukan jadi pertanyaan gue Liverpool tidak belajar dari pelatih botak di Man United asal Belanda juga ya? Iya, itu. Terus sudah pembuktian gitu. Tapi kenapa ya? Gue jujur gue nggak terlalu ngikutin nih kalau itu ya. Karena apa Arne Slot yang tau nggak Dex kayak ya kenapa dia nih Dia yang tuh bursa terkuat? Kan selain- Amorim malah ke West Ham. Iya, selain taktiknya cocok sama Liverpool, dia juga cocok buat di tim yang ini pelit. Oh. Gitu. David Moyes juga cocok sama tim pelit. Iya sih. Fans Liverpool coba fans Liverpool boleh tulis di kolom komentar kira-kira kalau menurut lo siapa nih yang realistis ya? Kita ngomongin bukan yang ideal. Kalau ideal ya Xabi pengen atau Iya, siapa. iya. Tapi yang realistis buat Liverpool sebenarnya apalagi di bursa ini belum pasti kan Arne Slot kan? Gak tahu kita Arne Slot, Amorim baru obrolan. atau siapa Allegri kalau mau Ya boleh juga tulis ya. Liverpool mau ngambil Sintayong juga apa? Sintayong. Allegri juga bisa buat irit. Allegri tuh di Juve, mau nggak? Coba fans Liverpool ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin soal pelatih dan coaching staff ini keberadaan Rossi dan Aun. Rossi dan Aun di tim Inter Nusantara nih membuat gacor sekali. Apalagi akhir pekan ini akan ada Rose Derby melawan South London United. Ini apa sih Rose Derby sebenarnya? Karena itu kan Apa nih? Namanya Rossi dua-duanya. namanya Rose. Oh. Namanya Rose. Dan satu lagi Ada Rose, dia orang South London, dia akunnya FPL Raptor. FPL entusias juga yang main Oh, terkenal. FPL Raptor. Iya, FPL Yang Raptor. kecamatan bro. Yang gue suka nonton tuh. Iya, dia manajer South London dia. Dia Dia manajer namanya South Ross. London. Namanya Ross sama Ross kan. Tapi Namanya fans Ross tapi Derby. fans MU. Bagus tuh Fans MU bener. Dia fans Sama MU. dia. FPL Raptor bagus tuh. Raptor bagus. Selain FPL Mate Tips, Iya. ngasih tahu. Ini apa? Andy FPL. Tenang. Banyak lah gue total. Tapi lah. jadi Arsenal Fantasy lebih bagus football katanya. Peringkat 70 Indonesia. Hey. Tenang, nanti kita akan ada edisi khusus FPL ya buat box to box ya. Makanya dengan ini sebuah privilege ya di Stadio karena gue di Indonesia kan 70 besar sejauh ini ya kan. Di liga-liga yang gue ikutin 3-2 Karena gitu lo kan. jar parah. Sobat sport Keren, ya keren. apa sih? Keren, Gua keren. kalau- Karena gue gak punya energinya main Gue FPL. juga. Gue kalau Ya kalau ada duitnya sih semangat pak. Itu Saya sekarang sih, kan Pak. Saya mencari juga- nafkah gue mah tujuan saya kalau misalkan udah ketinggalan 2 game week kayak udah Ya, jangan, gue tuh akhirnya gue kan bilang ke lu kan, gue nggak akan main FPL nih musim ini gitu. Karena ternyata gue ngecekin, gue ada kecenderungan di bulan September gue udahan mesti yo. Iya. September baru sebulan. 2 bulan dong. Iya sebulan 2 bulan. Aduh lupa, aduh males ya berarti akhirnya. Gue di awal-awal doang udah coba ngecek dan ketika Haaland nggak nyetak gue stop berhenti. Udahlah fuck mau Gua awal-awal sama gue tuh hype awal-awal doang. Jadi kayak pas kemudian udah nggak asik lagi gitu menurut gue gitu. Apalagi Coba, misalnya let's say MU-nya jelek gitu atau enggak. Lu kayak masih ini deh yo. Ada pemain-pemain West Ham apa siapa yang udah cedera-cedera itu. Ada. Gue nggak Aneh peduli banget. masalahnya. Akhirnya membuat gue kayak udahan gitu. Oke, tapi soal ini melawan South London United persiapannya gimana Un? Kira-kira nih. Kita lagi bagus nih soal ini. Ya kalau kayak pelatih Indonesia ya bisa seperti biasa lah. Hey. Enggak lah. Kehilangan bek kanan loh.
Ya, kita kehilangan bek kanan karena bek kanan kita dari Korea ini mantep banget sebenarnya. Waduh, main poin gue 104. Tapi saya dan juga Pak Rossi, asik Pak Rossi, ya menyiapkan agar bisa streak kemenangan terus. Ya, ini kan ini ya kayak apa? Ted Lasso sama siapa sih nih? Yang lu Coach Bill. demen juga. Itu. Coach Bill. Itu vibes-nya kayak gitu kan. Kan? Dan juga ada pertandingan akhir pekan ya, Spurs lawan Arsenal Sabtu jam 9, Juve lawan Milan. Ini gak terlalu menentukan tapi gengsi aja ya. Perebutan peringkat 2 di Serie A Sabtu jam 11. Terus Aston Villa Chelsea Minggu jam 2 dini hari dan juga Porto lawan Sporting CP itu Senin jam 2.30. Ini Ciputra lah. Central Park. Central Park ya? Ini ya, ini Central derby ya derby berarti kan? Enggak dong. enggak, Sporting kan Lisbon. Sama Benfica ya, Porto ya. Iya. Tapi bisa ditonton juga soalnya ya. Jadi lu bisa nonton juga. Dan ada update dari Juruhan, Un. Oh ya, jadi ternyata ada seorang bapak dari dia ngegoes namanya Pak Narendra Wicaksono. Oh iya, itu kemarin ya. Dia beneran ngegoes dari Indonesia ke Mekah ya. Iya, dia sekarang kemarin udah dapat dukungan dari para fans supporter tim nasional Malaysia. Dan apa namanya bener-bener goes yang go west. Kalau Weh, kata- Pergi ke barat. Pergi ke barat. Oh iya bener. Yoi, betul. Jadi sekarang udah di Malaysia dan udah bawa paspor dan surat keterangan umroh. Ya, kita doakan sehat terus ya Betul. untuk mengawal perjuangannya gitu ya. Dan juga kita ada bansos. Ada bansos. Oke, Mas ya kan. Kita sudah sampai di Bansos, Banter Medsos Wih. ya. Gak selalu banter sih. Ya keseruan-keseruan sosmed juga seperti. Nah ini dia nih, ada dari Mas Raka Zulfikar Putra, teman saya dulu pas kerja di FIFA ya. Nah ini, oh iya ini juga ya, Ortus ya. Yoi, Ortus. Boleh loh kalau mau kerja sama Tenang. Box to Box. Mau ya kan? dipasang di sini boleh. Karena Pak Raka? kemarin ada, gue salah Avalanche Pro. Tenang. Mereka Ini rilis kemarin, sepatu futsal baru. Kemarin udah ngobrol, dia kan punya Rank Sport ya. Ya. Rank Sport udah ngobrol sama gue sama Dex juga. Nah. Siapa tahu kita bisa bikin jersey yang desainnya mantap. Itu dia. Nanti yang ngedesain gak marah-marah di Twitter. Nah, itu kan kiper kan, Iya, bener. kiper timnas kita kan. Ini tuh sebenarnya kalau kalian lihat di Twitternya Box to Box ini ada joget Aun. Nah, Itu bukan gua padahal. iya, sebenarnya tuh Ayo Febri ya, Febri. silakan sekarang kan. Oke. Aun Ini ada. pakai AI ini. Iya, Aun, Rafael Strike, ada si STY, Towel dan Waldo pas muda. Waldo pas muda. Soalnya kata Tika gak nemu yang kurang fotonya katanya. Iya. Oke, next. Emang dia jarang foto sih. Tarian memulangkan Korea. Korea. Hei. Bentar, Dex. Assalamualaikum bener gak? Benar. Bener. Padahal suka tahu tuh dia tuh. Semifinal sholat. harusnya digabung sama dipisah? Digabung. Digabung. bener. Oke. Ini Ini- mau ngecekin Waldo ya? Enggak, ini kalau bener gini kayak Nabil bukan Waldo nih. Lebih lah ya? Bukan Bukan, Nabil. Waldo. Jadi kita ada Iya. remagan Tapi Nabil. kita kasih tau juga kemarin kita kritik. Sekarang Waldo mantap. Benar, lo benar. Sabar Itu dulu. kayaknya poster yang salah tuh, semi ada spasinya tuh. Ya, Harusnya digabung. ampun. Tapi itu kan timnas. Ya udah nggak apa-apa. Menang bebas. Lanjut. Tapi jujur gue salut, Waldo tidak salah nulis assalamualaikum itu sih. Nah, makanya Waldo assalamualaikum bisa hatib hadirin jemaah sholat Jumat yang berbahagia. Hey. Jemaahnya Erspo, pakai Erspo gila. dong. Iya, bawa hoki juga ya dipikir-pikir Langsung ya. kita lihat, Erspo ya. Saf paling depan. Ini dia live reaction Coach Coach Justin. Koci. Di rumahnya dia kan? Di rumah dia lah, di mana lagi Koci? Wah, mantep juga ya ini Respect sama ekspresi. Coach. Ini kepake banget nih meme ini pasti ini kemana-mana nih. Oh, Coach nggak mau main sih lagi, Coach sama Iya, Pange. iya. Tapi ya boleh Coach Justin ya. Tapi gue pikir-pikir itu tadi assalamualaikum kayak Google ya. Dia kayak Google nih. Kan bisa tuh Google di kopas nih. Betul juga sih. Ya nggak sih? Makanya bener. Bikin Daripada salah. Feeling gue dia ngecek berkali-kali sebelum mencet post. Iya. Ya kan? Soalnya si Dita ngonten tuh husnuzon dia Google dulu. Gue Itu juga biar nggak takut salah. Gue takut salah. KH ya kan takutnya. Kalau udah bahasa-bahasa gitu mendingan Iya. better kita double check ya daripada Nggak ntar kita apa-apa kena hujat kan. netizen. Bener. Nah, ini anjing. Nah ini. Ini anjing. Ini capturean gua nih ya. Jam 6. Coba lihat jamnya coba. 6.48. Di saat kita semua euforia Un. Mungkin ada yang lanjut tidur. Tapi banyak orang yang mau ngomong sama gua nih. Kan gua nanya kan. Lu pada sempat tidur nggak? Nah. Ini kan ada yang masuk ke gua tuh kayak cuma tidur 2 jam bang. Langsung antar istri ke kantor. Habis itu kok biasanya lemes sekarang kok seger. Nah ini ada Iqbal Nazarman, ada juga yang bilang kesiangan, ada juga yang bilang tidur, ada yang langsung nonton highlight di kantor, ada yang Bunyamin Ampas nih harus gue sebutin, langsung jaga parkir. Ih, respect. Pendengar kita nih, ada duitnya juga nih, udah dapat 2.000 4.000 ya. Gue ke jam 6.48 tuh chatting di grup kan. Hah? Ini. Ini kita menang. Bukannya Ultra gagal terus bubar. Terus gue pakai bangsat gue di rumah pas bentar gue kira bubar. Si Waldo langsung komen kan.
menang bang, anjing ini lucu. Ya gue kayak, lu pasti pagi-pagi baca, ya. Ya, gue baca, ya Patio. Ini jam-jam orang belum bisa tidur nih. Ya, Tapi gimana? lu ketiduran. Tapi ya udah nggak Gak apa-apa. apa-apa, kan ini kan menang kan. Ini kan gue pas bangun, anjing gue universe mana nih? Iya, Jagoannya ini siapa tadi nih lu Marvel bilang. ya kan? Gitu, next. Ya udah. Nah jadi buat patungan nih. Nah, Oh iya benar. Kata Koci kan minta dibikinin patung. SDY di mana nih? Taruh di mana ya kalau ada ini patung? gue Ya? punya ide karena kan kantor PSSI seringnya berpindah tergantung siapa ketuanya kan. Jadi mending di Stadion Madia sih. Bisa. Karena Stadion GBK kan yang punya Setnek kan. Iya, Madi. Atau ini juga bisa kalau misalnya mau ada opsi di depan kedutaan besar Korea. Ya. Karena ekspor terbaik Korea bukan Samsung maaf Ya. nih. Tapi STI. Ya. Bukan Chunggiwa, mohon maaf. Nah, kecuali Samsung pasang di Chunggiwa. sini. Iya. Kalau Samsung mau jadi kerja sama kita boleh juga. Kecuali Chunggiwa Bornga Cool ngasih dah. kita voucher gratis. Ah iya, itu Oh bisa. bisa live podcast sambil bakar-bakar. Bisa, Ih, bisa. langsung. Pokoknya, buat kalian-kalian Anjir yang Bornga lu pikir. Gue baru sadar aja. kita live podcast Kalau di sana, kayak Bang. Kuldak gitu kan gampang. Live podcast di sana. Bisa, Bang. Oh, bisa, ya. Semua bisa diantar. Iya nggak, Dik? Iya, Dik, tim kita yang lagi pakai baju PSIS ya. Iya sambil nobar-nobar bisa tuh ya. Bisa. Enak banget nih semifinal nih kali ya. Semifinal Betul, kali ya. betul. Kita bikin live reaction sambil Bornga nih enak nih. banget. Next dulu. Nah ini dia nih Sim One Inzaghi. Iya. Dia akhirnya menangkan gelar Scudetto untuk pertama kali sebagai manajer ya kan. Coba dulu. Serie A 1 kali, Coppa Italia 3 nih sama Lazio ya. Iya. Super Coppa Italiana manajer itu pernah main sebagai manajer 1 kali Serie A, Coppa Italia juga Lazio ya kalau nggak salah. Ya, Sama 5 kali Super Coppa Italiana. Ini sebenarnya kalau menurut gua Simone Inzaghi kan pasti diraguin juga sama banyak orang termasuk mungkin fans Inter, tapi nggak ada opsi gara-gara cari yang murah dan yang udah teruji di Serie A ready. Cuma bentar. menurut gua gini, gua merasa adanya Simone Inzaghi, keberhasilan Simone Inzaghi sebagai pelatih ini menyadarkan kita dan mengingatkan bahwa ya orang tuh ada rezekinya masing-masing. Betul. Lu kayak jadi pemain, ya lu nggak akan bisa ngelewatin Filippo, mau gimana pun cuy. Filippo Inzaghi lebih di atas. Champions League 2 bos. Coba lihat Filippo Inzaghi jadi pelatih. Coba kalau tongkrongan apa mereka Natalan kali ya atau ngapain tuh. Pasti kan apa yang udah kamu capai sebagai Tapi pemain. dia sempat lumayan di Benevento ya. Pelatih. Benevento tuh lumayan waktu Nah, dia. Venezia kalau nggak salah ya. Komennya bang. Kalau dia dapet tip yang gak pelit soal transfer kayaknya bakal lebih bagus sih. Inter nih rada pelit. Belum tentu. Nah, belum tentu, setuju gua. Belum. Karena David Moyes juga Setuju bagus gua. di Everton di tim selanjutnya. Nah, itu makanya Masya pertimbangan Arne Allah. Slot kali ya. Kalau nggak salah. siapa sih? Ada pelatih yang dapat uang belanja malah kurang. Iya. Betul. Tapi kalau Pembelian irit pertamanya malah ini apa kulkas dari Belgia. Ribu. Karena gak semua, apalagi owner juga. Ada owner sebuah klub Inggris yang ketika banjir duit, bakar duit malah jelek. Makanya. Ada yang Oh, bakar iya. duit malah bagus gitu kan. Liverpool kan pas ngejual Andy Iya, apa itu. ngejual Todd Bowley. siapa? Ngejual Luis Suarez. Suarez. Dapat beli Andy Carroll ya? Andy Carroll Nah. bukan Suarez. Oh iya Andy Carroll Oh, Suarez. Fernando Torres dia Torres. juga. Oh jual Torres Fernando, juga. Fernando Torres, lu Andy Carroll kena investasi bodong, kayak sama kasih ketawa-tawa tuh. Bener. Tapi gak apa-apa lah di suatu keadaan kan kita gak tahu masa depannya gimana. Iya, Maksud sama- gue Arsenal kan kayak misalnya ngelihat anjir ownernya lebih fokus ke Rams. Nggak apa-apa. Ke Nuggets. Nah tapi ketika Rams dan Nuggets juara fokus ke Arsenal. Kan enak tuh. Wah anjing Glazer fokusnya ke siapa yang juara? Buccaneers. Buccaneers juara nih. Juara. Kagak ada fokusnya kayak gitu. belum. Kayak STI kan juga inget nggak ketika Witan yang gocek kiper tapi gagal. STI menunduk cuy. Sampai yang jatuh gitu loh kayak aduh gitu Kata, loh mas. kata saya mau bilang Allah Akbar tapi beda nih Nah. frekuensinya gitu kan. Mungkin itu maksudnya. Karena udah cocok di Qatar ya kan. Ya, Yoi. tapi lihat sekarang dong selebrasi dia yang di pos Aun tadi kan fotonya. Ih cakep banget. Respect. Itu ya Nah, jadi kalau lagi sekarang kondisinya lagi low itu kita nggak tahu ke depannya gimana. Betul. Wih, ada pesan moral sholat Wih Jumat. gila. Ini pesan moral juga buat para fans Nah. Chelsea ya. Hah? Nih, ketawa gitu anjing. Iya. Ini abismal Waldo nih apa sih? Pasti. Pasti. Look between. Tapi gue gak suka lo tren itu loh. Nah, gue juga. Gue jadi ngeliatin itu mulu keyboard. Ya udah nggak usah jelas. Yang paling Kepancing yang paling tapi. lucu tuh ya gini yang ada yang City apa promosiin pemainnya terus ada yang komen gue nge-repost tuh. Oh Yui. Ya, yang Orang Jepang. Look between 114 dan 116 ya, kagak ada bang ya gue posting aja. Anjir. Lucu anjir. aja, Ya, lucu, Ini di antara lucu. 4 dan 6 ya ada 5. Kayak Havertz cetak gol gitu. Ya Rizky Ridho better dibanding Badia Sile sih. Ya. Iya. Tapi maksudnya Havertz ke tontonnya begini sih nyebelin juga ya gue pikir-pikir. Terakhir ada komennya set 4 sehat 5-0. Hey!
Tapi tidak akan berarti apa-apa apabila Arsenal tidak juara. Ya. Jadi sapu bersih. Kalau gue sih lagi sapu bersih. Ntar Tapi kan harus City gimana? bagi-bagi Jer. Community Shield Arsenal nih. FA. Masa Community Shield dihitung sih Un? Anjir. Kalau bagi-bagi gue bikin Emirates Cup dong menang anjir. Bagi-bagi Jer. Aduh. Ya udah lah ya. City kan udah kan belum ya? Musim ini. City menang lawan Brighton tuh kan. Oh enggak. Oh bukan masih gelar kan bagi-bagi. Trofi. Oh FA Cup kan menang City. Ush, gila. Manifesto gue tuh juara FA Cup ya. Juara ya. Kita lihat akan seperti apa. Yang jelas kita akan hadir juga nanti mungkin agak terlambat ya di Selasa ya kita kayaknya ya. Karena kita mau mengabarkan kayak gini. Kita mau merayakan kemenangan. Bisa nggak? Kalau misalkan Ngejinx nggak gue kira-kira? kalau misalkan Indonesia lolos ke final ya, menang nih kan. Olimpiade. Gue tahu kita ngetek besok sambil makan-makan bang. Cocok. Gas ya. Okay. Terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box. Suprek, jangan lupa Football suprek. Show. Suprek. Jangan lupa subscribe. Suprek.